Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan melanjutkan di dalam persekutuan doa Pentakosta tahun 2020, di mana kini kita telah memasuki pada hari yang ke-7, di mana kita juga akan mempergumulkan tema karunia penderitaan, dan hari ini adalah karunia kegelapan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bergumul dan mendengarkan dalam terang hikmat Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Bapa, terimalah hormat, sembah, puji, dan syukur kami. Semakin kami banyak belajar, kami melihat setiap pengalaman penderitaan, semakin jelas kami melihat tuntunan dan kuasa Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih atas setiap rahmat, kesetiaan-Mu, sehingga justru di dalam segala pergumulan semakin nyata kuasa keselamatan yang telah melahirkan kami kembali. Hari ini secara terkhusus kami akan belajar karunia kegelapan. Di dalam ketidakpastian, di dalam ketidaktahuan kami pun, Engkau tetap ada dan berkarya. Maka bersabdalah Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Kristus Putra Allah kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karunia kegelapan. Apa maksudnya? Yang namanya gelap adalah situasi tanpa cahaya. Jadi kalau kita dalam kegelapan, kita tidak bisa melihat apapun, berarti kita juga tidak bisa melihat arah. Kita tidak bisa melihat kanan kiri kita. Kita bergerak dengan tertatih-tatih, kita bergerak dengan meraba-raba, karena kita tidak tahu apa yang ada di sekeliling kita. Dalam kegelapan, kita pun selalu berpikir pada diri kita sendiri, karena kita tidak mungkin berbuat pada orang lain. Dalam kegelapan betapa terbatasnya kita. Dalam kegelapan kita butuh perhatian, kita butuh pertolongan, tetapi jelas kita tidak mungkin untuk memperhatikan dan menolong orang lain. Dalam kegelapan juga adalah kita tidak akan pernah menjadi benar. Sebab mau melakukan apapun ketika situasinya gelap, semuanya juga pasti akan salah. Dalam kegelapan kita mau melakukan apapun tidak akan dengan baik, apalagi mencapai kesempurnaan. Tetapi seperti apa toh suasana kegelapan itu? Justru situasi yang saat ini kita hadapi, masa pandemik virus corona, adalah gambar di mana kita dalam kegelapan. Kita serba tidak tahu dengan yang kita alami. Kita menjerit, kita butuh pertolongan. Kita berusaha bekerja, berusaha beraktivitas, tapi sungguh tidak seperti ada yang kita lakukan sebelumnya. Inilah gambaran kegelapan. Gambaran di mana kita serba dalam kondisi yang tidak pasti. Kita bertanya, ini mau sampai kapan? Kita terus berusaha, tetapi kita begitu lelah, tidak menemukan jawabannya. Kita terus berlelah-lelah, tetapi kok situasinya juga tidak berubah-ubah. Maka jujur saja, mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang saat ini lalu jadi jenuh, jadi bosan. Baik jenuh belajar, jenuh bekerja, sampai-sampai kita pun juga jenuh beribadah dengan situasi seperti ini. Inilah kegelapan, yaitu situasi di mana kita tidak tahu apa-apa, situasi yang serba tidak pasti. Maka yang ada adalah ketakutan, maka yang ada adalah kekhawatiran. Bagaimana bisa lalu kita menyebut kegelapan sebagai karunia? Tetapi justru inilah kesempatan kita. Yesaya 30 ayat 15. Demikian sabda Tuhan.
dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Gelap memang tidak bisa melihat. Gelap memang membutuhkan pertolongan dan perhatian. Gelap kita tidak dapat melakukan segala sesuatu dan serba salah. Sebab gelap pun mengajak kita untuk tinggal diam. Dalam tinggal diam, di sanalah kegelapan menjadi karunia. Pertama, dalam kegelapan kita tahu yang namanya damai sejahtera tidak ditentukan oleh lingkungan di luar kita. Damai sejahtera tidak dipengaruhi situasi dan kondisi semata-mata. Dalam kegelapan kini kita tahu damai sejahtera sejati adalah damai sejahtera yang timbul dari dalam hati kita. Itulah kedamaian yang tetap, kedamaian yang sungguh, kedamaian yang sejati itu dari dalam, bukan dari luar. Seringkali apa yang kita katakan damai itu sangat dipengaruhi lingkungan kita. Seringkali kita mengatakan damai itu kita begitu dipengaruhi perkataan-perkataan orang. Dalam kegelapan, temukan damai sejati bukan dari sekitar, sekalipun tidak melihat. Ada kedamaian dalam hati. Kedua, kegelapan juga menjadi karunia. Sebab yang namanya damai sejahtera itu kekal dan tidak berubah-ubah. Dalam tinggal tenang, dalam percaya, di sanalah kekuatanmu. Apa yang membuat tenang? Lagi-lagi yang pasti adalah Allah. Yang tahu segala sesuatu adalah Allah. Maka sekalipun situasi bisa berubah, tetapi kita tidak perlu menjadi berubah jika kita bersama dengan Allah. 3. Kegelapan pun menjadikan karunia. Karena pada akhirnya kita tahu apapun situasi kita, kegelapan yang melingkupi kita, damai sejahtera memang tidak datang dari dunia. Damai sejahtera selalu datang dari Allah. Coba hayati, kalau damai dari dalam, kalau damai itu kekal dan semua kedamaian itu datang dari Allah, kita bisa menerima keadaan. Kita mampu mengucap syukur dengan segala yang kita alami. Kita selalu rendah hati dan tidak sombong. Sekalipun kita mengalami masa-masa gelap, kita tetap bergantung, kita tetap berharap pada belas kasih Allah. Mari kita sadari, hari pun ada pagi, siang, dan malam. Maka hidup pun juga ada terang dan juga ada gelap. Ada sehat dan juga ada sakit. Ada senang dan juga ada sedih. Ada muda dan juga ada tua. Tetapi pengalaman-pengalaman itu menunjukkan pengalaman yang utuh, yang lengkap. Dan kita mengatakan itulah pengalaman yang sempurna. Biarlah dalam kegelapan, dalam ketidaktahuan, kita merasakan damai yang di dalam. Kita merasakan damai yang kekal yang tidak pernah berubah-ubah. Kita merasakan damai sejahtera Allah. Dan itulah yang membuat hidup kita menjadi sempurna dan lengkap. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami tahu, sekalipun kami telah diselamatkan, dilahirkan kembali dan menjadi milik kepunyaan-Mu, tetapi situasi kondisi pun tetaplah tidak pasti. Kami bahkan juga tidak akan pernah tahu tentang segala sesuatu.
tetapi cukuplah kami percaya bahwa Engkau tahu segala sesuatu dan rencanamu tidak ada yang gagal. Supaya sekalipun kami mengalami kegelapan, biarlah kami berdiam diri. Dalam kegelapan semuanya begitu samar dan akhirnya terlihat pekat, gelap dan sama. Saat itulah kami boleh berdiam diri, menemukan bahwa damai sejati datang dari dalam. Kami sering terjatuh karena kami begitu goncang dan goyah dengan situasi sekitar, bahkan dengan perkataan-perkataan orang di sekeliling kami. Kami boleh menjadikan tenang dan damai karena kami tahu damai sejahtera dari Allah tidak pernah berubah, selalu kekal. Dan dengan demikian, kegelapan ini pun kami terima, kegelapan ini pun kami syukuri. Kegelapan ini pun menjadikan kami rendah hati dan tergantung. Kami tidak tahu segala sesuatu. Kami di dalam situasi yang tidak pasti. Tetapi cukuplah kami percaya bahwa kegelapan ini pun Engkau hadir dan menyempurnakan segala keselamatan kami melalui kegelapan, melalui sakit, melalui segala kesedihan. Engkau tetap berkuasa, Engkau tetap menuntun kami. Dalam Kristus kami berdoa, dalam kegelapan kami berseru, dalam damai sejahtera-Mu. Amin.